Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Saudara yang terkasih, kisah dibalik dari ayat yang baru saya bacakan adalah ketika bangsa Yahudi yang berada dalam situasi yang sangat sulit karena mereka dikepung oleh musuh-musuhnya, yaitu Bani Moab dan Bani Amun. Ya, itu manusiawi bila Raja Yosafat mengalami ketakutan. Bukankah kita juga demikian? Takut, panik saat terhimpit dalam masalah berat. Tetapi dalam keadaan kritis itu, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Saudara, langkah yang tepat telah diambil oleh Raja Yosafat dan rakyatnya, yaitu datang dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan pertolongan. Bahkan firman Allah menegaskan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Bangsa Yehuda tidak harus mengangkat senjata dan bermandi peluh darah di medan pertempuran. Mereka hanya menaikkan pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Hasilnya, musuh dikalahkan dengan cara Tuhan yang ajaib, saudara. Saudaraku, ternyata pujian kepada Tuhan membawa perubahan dalam hidup kita. Saat dalam masalah, tutup rapat-rapat mulut kita dari segala keluh kesah, bersungut-sungut dan sebagainya. Sebaliknya, buka mulut untuk pujian, pengagungan bagi Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini kalah dalam peperangan-peperangan, menghadapi berbagai macam tantangan, pencobaan, karena mereka sendiri yang berperang, saudara. Mereka berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan kekuatannya sendiri, tidak lagi bersandar dan mengandalkan Tuhan. Lupa dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan hanya ketika kita memerlukan pertolongan atau kita berada dalam ketakutan baru kita datang cari Tuhan, tetapi dalam segala situasi. Jangan doamu telah dijawab dan kemudian engkau tidak lagi memerlukan Tuhan. Hati-hati, saudara, karena firman Allah tegas berkata, justru Tuhan yang turun tangan melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah justru bersekutu dengan Tuhan, beribadah, datang ke rumah Tuhan, bergereja, punya saat teduh bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan istri, suami, anak-anak, orang tua, dan keluarga. Zaman ini adalah zaman teknologi. Semua dapat kita lakukan dengan menggunakan teknologi yang ada, saudara. Karena kita perlu tahu bahwa salah satu kesukaan Tuhan adalah menyatakan kemenangannya dalam hidup saudara dan saya. Jika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang mustahil, tetaplah tenang, bersekutu dengan Tuhan, datang pada Tuhan,
hidup dekat dengan Tuhan. Dan dalam situasi apapun, percayalah, Dia tidak pernah berubah, saudaraku. Ketika kita bersabar, tunggu saatnya Tuhan, menantikan waktunya Tuhan, maka itu sama dengan kita sedang melatih iman kita. Ya, iman kita perlu dilatih. Pada saat yang tepat, Tuhan akan bertindak dengan cara-cara yang ajaib. Ingatlah, kemenangan disediakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, asal kita percaya penuh kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Mulailah dengan kembali datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, bersekutulah dengan orang-orang yang memiliki iman, yang percaya pada Tuhan Yesus di rumah Tuhan. Datang beribadah ke gereja. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan selanjutnya, punya saat teduh, membangun mesbah keluarga. Jangan hanya saat pandemi, tetapi setiap waktu, saudara, kita punya mesbah keluarga yang kita bangun untuk menaikkan pujian dan syukur bersama dengan keluarga kita, menyatakan kemuliaan Allah dan kemenangan Allah yang menjadi bagian anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran penting yang Engkau ajarkan kepada Yehuda dan Yerusalem, di mana kemenangan Allah yang dahsyat luar biasa terjadi. Pembelaan Tuhan dialami oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu, bukan karena kekuatan dan gagahnya mereka, tapi justru karena kekuatannya Allah. Ketakutan Yosafat dan umat Tuhan digantikan dengan kemenangannya yang gilang gemilang. Seringkali juga Tuhan, kami takut, kami panik, kami terhimpit dengan masalah berat. Kami baru cari Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari kami yang seringkali bersungut-sungut ketika menghadapi tantangan cabaran hidup. Hari ini Tuhan ajar kami untuk datang kepada Tuhan dengan mengangkat puji-pujian, karena sesungguhnya pujian kepada Tuhan membawa perubahan hidup bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, kunci kemenangan kami ketika kami mengagungkan, membesarkan, mengandalkan, dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Kami melakukannya dengan pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.